Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya kebahagiaan, kesehatan boleh menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Dan kita pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sapaan-Nya melalui renungan pagi. Marilah kita lebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh Engkau adalah Allah yang peduli kepada kehidupan anak-anak-Mu, sehingga pada pagi ini kami merasakan satu kesehatan yang prima, dan pada pagi hari ini Engkau siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh suci Tuhan boleh menuntun kami. Demikian juga hamba-Mu pada pagi hari ini, Tuhan siapkan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah gurung atau lurung. Gurung atau lurung. Nah, sebenarnya di dalam pitutur bahasa Jawa dikatakan demikian. Sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Sepanjang-panjangnya jalan raya masih panjang, yaitu tenggorokan. Nah, tenggorokan ini adalah merupakan gambaran dari perkataan, dari bibir kita, dari lidah kita, yaitu gurung. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa berita tentang aib seseorang sekarang ini gampang disebarkan. Baik itu melalui internet, baik itu melalui sosial media, kemana-mana orang sudah tahu, oh aibnya itu ini. Atau juga bagaimana seseorang ini membuat fitnahan agar orang mempercayai omongannya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang sering digunakan oleh lidah kita, oleh tenggorokan kita, oleh bibir kita untuk menghancurkan seseorang. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai umat-umat Tuhan di dalam menghadapi atau sikap kita dalam kita menggunakan lidah, perkataan, bibir kita. Di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-21 ditulis demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup mati seseorang ini oleh karena perkataan, oleh karena kata-kata yang disampaikan melalui bibir, lidah, dan mulutnya. Ketika kita menggemakannya, menyebarkannya kepada kemana saja, maka kita akan memakan buahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa perkataan kita ini bagaikan pedang yang bisa menghancurkan seseorang. Kita ingat bagaimana seseorang mahasiswa yang dibully habis-habisan, dihina oleh teman-temannya sesama mahasiswa, dan akhirnya karena sakit hati, oleh karena luka hatinya, maka
mahasiswa yang dari Surabaya ini mengalami bunuh diri. Karena apa? Karena dia sakit hati, dia luka hatinya karena bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lain. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita hidup dan mati kita oleh karena apa? Perkataan kita. Dan kalau kita menggemakannya, menularkannya kepada orang lain, maka itu ada suatu hal yang apa? Bisa menjadi kehancuran kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ingat dalam kehidupan kita bahwa perkataan bibir kita, lidah kita ini bisa melalui kuasa Roh Kudus-Nya bisa membuat kita ini jadi penghibur, menjadi penguat bagi orang yang lemah, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang positif. Namun juga setan di dalam kehidupan kita kadang-kadang juga membuat perkataan kita, lidah kita bisa menjadi kehancuran bagi kehidupan seseorang. Sama seperti apa yang dilakukan oleh mahasiswa di Surabaya tadi. Luka hatinya, sakit hatinya, akhirnya oleh karena bullying yang diserukan oleh teman-temannya, satu penghinaan yang dilakukan oleh teman-temannya, akhirnya dia bunuh diri. Sebuah ayat yang sangat indah di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 ditulis demikian. Hai saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita gunakan lidah perkataan kita, bukan untuk menghancurkan seseorang, memfitnah seseorang, membuli seseorang, namun lidah kita adalah lidah untuk membangun kehidupan orang lain, agar orang lain itu pun merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan kita sampaikan kepada orang lain. Ingat, kita pilih lurung atau gurung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.